ya sesuai janji saya kemarin, sambil nunggu yang lain kita mulai aja. Soalnya di struktur bangunan ini kita kayak kuliah umum ya, saya nggak ada perhitungan, nggak ada perencanaan. Kita akan membahas tentang hal-hal yang kayaknya nggak akan dibahas terlalu dalam sama mata kuliah lain. Ya ini cuma memang melengkapi materi-materi yang akan diberikan oleh dosen-dosen yang lain, atau yang sudah dan yang akan diberikan oleh dosen-dosen yang lain. Kayak kemarin teknik fondasi kan paling cuma sampai dinding penahan tanah, nggak sampai fondasi dalam, nggak sampai pengetesan. Makanya saya masukkan muatan-muatan tentang fondasi dalam. Demikiannya juga tadi struktur kemarin ya, kita udah ngebahas tentang bangunan-bangunan tinggi yang mungkin nggak akan dibahas nih, materinya nggak akan nyampe pada mata kuliah struktur beton. Makanya saya masukkan muatan-muatan bangunan tinggi di sini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konstruksi jalan ya, bangunan transportasi. Kita fokuskan untuk konstruksi jalan raya dan jalan rel. Kalau nggak salah ini materinya sudah saya share ya di Classroom. Silahkan dibaca. Dan saya belum memberikan mau nanya, share-nya ya. di mana, Pak? Ya, gimana? Halo? Share-nya di mana, Pak? Ya, Pak. Apa? Sorry. Materinya di share-nya di mana, Pak? Di Google Classroom. Oh, Classroom-nya yang kemarin atau apa gimana, Pak? Saya ini TS 20B ya? Iya, 20C. 20B, 20C? 20C, Pak. Hari Minggu. 20C. Sebentar. Saya suka ketukar saya. Sudah, saya share-nya kemarin di Google Classroom di materi. Untuk link yang baru kita belum punya, Pak. Iya. Belum punya? Iya. Oh, sebentar ya. Belum ada pemberitahuan soalnya. Wah, masa iya? Kalian aja yang lupa kali. Bentar ya, saya share dulu ya. Ini ya, struktur bangunan TS20C. Ini ya, saya share di ini ya, grup WhatsApp ya, TS20. Ya, Pak. Saya kesulitan pakai AddLink itu ya, udah sistemnya web terus nggak bisa sinkron sama Google Drive. Karena saya coba di SP kemarin ya sama-sama aja, mesti download juga segala macam, mesti manual. Kalau Classroom kan bisa otomatis ya. Kalau misalkan saya share linknya ya, si Classroom bisa sinkronis tersendiri, jadi saya kesulitan pakai AddLink. Terus saya juga malas ngedownload tugas-tugas satu-satu. Di AddLink kan mesti satu-satu tuh tugas-tugas mahasiswa tuh. Waktu saya banyak habis. Kalau di Classroom kan yang ngumpulin tugas ya langsung otomatis ada di Google Drive saya, nggak perlu saya download satu-satu. Saya share si kode kelasnya di chat. Silahkan di chat. Ini TS20C ya, struktur bangunan ya. Lalu ya ntar ketukar pula 20C ya. Di TS20. TS20C. Ya, silahkan di join ya, materi-materinya saya share di sana ya. Loncat.
Udah dicek linknya? Udah pada dicek linknya? Linknya udah saya share di chat di sini, sama di grup WhatsApp juga sudah saya share. Ini ya konstruksi jalan. Secara umum jalan itu, maaf saya loncat ke ini slide nomor 7. Nah, ini adalah penatang jalan ya. Secara umum jalan itu ada yang ada beberapa istilah yang perlu kita pahami ya. Ada yang istilahnya ada lajur, ada yang namanya lajur, ada yang namanya jalur. Ada yang namanya lajur, ada yang namanya jalur. Kalian jangan tukar ya, jangan malu-maluin saya. Ya, ada yang namanya lajur, ada yang namanya jalur. Nah, lajur itu istilahnya apa ya? Mungkin lebih gampangnya saya buat analoginya seperti ini. Misalkan ada jalan, misal jalan bentukannya seperti ini nih. Ini jalur lambat, ini jalur cepat. Ini jalur cepat, ini jalur lambat, ini jalur cepat. Nah, kita istilahkan ini sebagai jalan dengan dua lajur. Dua lajur. Kalau dijelaskan susah ya, saya ini aja. Ini kalau jalannya bentukannya seperti ini, berarti jalan dua lajur. Nah, sekarang jalan dua lajur, berapa yang jadi pertanyaan, berapa jalur? Berarti ini dua lajur, satu jalur. Jalan dua lajur tapi satu jalur. Nah, jalur ke atas. Tapi seandainya yang satu ke atas, yang satu ke bawah, nah, ini jalan dua jalur, dua lajur dan dua lajur. Jadi lajur itu ruas jalannya, tapi jalur itu adalah arahnya. Ya, maksimal jalan pasti dua arah, dua jalur maksimal. Tapi kalau lajur ya bisa jadi 16 lajur juga bisa. Itu jalan. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini. Ada yang namanya badan jalan, ada yang namanya ruang milik jalan,
ada yang namanya ruasja atau ruang pengawasan jalan, atau di sini ada istilahnya. Di badan jalannya ada rumaja, ruang manfaat jalan. Lalu yang paling panjang adalah ruas milik jalan. Ya. Kalau kurang, nanti Anda silahkan dibuka lah si PowerPoint, udah saya share. Ya. Ini badan jalan. Nah, jalan itu ada yang terdiri dari badan jalan, ada bahu jalan, lalu ada saluran sampai ke sananya adalah daerah timbunan atau daerah galian, ada tebing, ada tanggul dan lain sebagainya. Ini jalan. Jadi kalau yang di Sukabumi jalan yang paling lebar yang mana tuh? Di Sukabumi jalan paling lebar di mana? Lingkar Selatan, Pak. Lingkar Selatan. Cuma itu satu-satunya ya jalan yang lebar. Berarti dia Lingkar Selatan sama kayak kurang lebih Lingkar Selatan itu berapa lajur berarti? 4 lajur. Terus kalau pertanyaan berapa jalur? 2, Pak. 2 jalur. Pak. Jalur arah Cibadak dan arah Sukaraja. Lalu selain badan jalan juga ada yang namanya rumija, ruang milik jalan. Ruang milik jalan yaitu area yang dimanfaatkan untuk jalan. Lalu ada rumaja, ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan itu kayak kita butuh, si pemerintah butuh jalan lebarnya cuma 9 meter. Tapi nggak mungkin juga yang dibebaskannya cuma 9 meter. Bisa jadi lebar yang dibebaskan ada yang 20 meter, ada yang 30 meter. Antisipasi seandainya pada masa depan dia kebutuhan jalannya lebih lebar dibanding kebutuhan jalannya sekarang. Di sini ada yang kena penggusuran tol Bocimi nggak? Rumahnya digusur kena tol Bocimi ada nggak? Ada Pak, saya Pak. Ada. Bisa naik haji ya, bisa beli mobil baru ya. Pak, negonya belum beres. Negonya belum beres. Iya betul. Jadi si Bocimi butuh jalan paling lebarnya berapa ya, maksimal 20 meter ya. Tapi kan yang dibebaskan dia bisa lebarnya bisa 50, 70 meter, 100 meter. Itu namanya, meskipun ini tanah saya ngapain dibebasin, kena jalan juga enggak, dan jadi trase jalan juga enggak. Tapi tol Bocimi perlu yang namanya ruasja ya, ruang pengawasan jalan. Ini antisipasi apabila di masa depan kebutuhan jalannya semakin lebar. Atau bisa jadi di sekitar jalan itu nanti dibuat rel kereta api semacam MRT, LRT dan lain sebagainya. Kalau pembebasannya yang ngepas ya jadinya kayak peninggalan zaman Belanda ya, jalannya kecil-kecil. Pembebasan jalannya udah susah, penduduknya makin padat ya, jadinya semua numpuk di jalan, macet jadi. Mungkin orang zaman dulu ya prediksinya kurang kenceng ya, ternyata dulu mungkin kendaraan itu udah barang super mewah, tapi kan sekarang udah tidak terlalu mewah ya. Dulu dari satu RT yang punya motor paling cuma bertiga berempat ya, sekarang setiap rumah kadang motor udah ada 3, ada 4 itu ya. Itu perkembangan penduduk dan perkembangan ekonomi. Nah, yang namanya jalan, sorry balik lagi, tidak mungkin kita buat lurus ya, karena di sini kadang bisa suka ada gunung, di sini bisa jadi ada gunung atau apa ya, bisa jadi di sini ada
kolam ya. Nah, makanya jalan itu tidak bisa dibuat lurus. Ada rintangan-rintangan yang menyebabkan jalan itu harus berbelok, entah itu gunung, entah itu jurang, entah itu rumah orang, entah itu apa kayak ya. Dan kondisi-kondisi alami ya, jalan itu nggak bisa lurus. Tapi pada prinsipnya ya, perencanaan jalan itu, prinsip perencanaan jalan itu ya, nanti secara detail Anda silahkan bahas sama Pak Dio ya kalau nggak salah, perencanaan geometrik, prinsip perencanaan jalan. Ada dua prinsip ya. Satu, dibuat sedatar mungkin. Dua, dibuat selurus mungkin. Lalu ada kriterianya. Kriterianya satu, aman. Dua, nyaman. Ini ada prinsipnya tadi, buat sedatar mungkin dan dibuat selurus mungkin. Lalu kriterianya yang pertama adalah aman, yang kedua adalah nyaman. Nah, aman itu ya dalam artian belokannya tidak terlalu curam, tanjakannya juga tidak terlalu curam, tidak menyebabkan banyak kecelakaan. Lalu yang kedua nyaman. Nyaman itu dalam artian pengguna jalan terutama penumpang dia bisa ya nyaman lah. Jadi bisa istirahat di selama perjalanan. Jadi kalau Anda mendengar ada kecelakaan di jalan atau apa, nah itu ada sedikit kontribusi kita nih pada pekerjaan, pada kecelakaan itu. Ya, kalau kita naik ya dari daerah Cibadak ya ke Pelabuhan Ratu lewat Cikidang gitu. Pas giliran di atas mobil saya langsung ngebul, kopingnya langsung habis, mau turun lagi nggak berani, ujung-ujungnya terdampar di kampung orang di Cikidang ya. Jadi itu insinyur zaman dulu itu ada dosa-dosa yang sifatnya akumulasi ya. Karena kesalahan kita ya ternyata ke depan ada terjadi kecelakaan, terjadi apa ya, nanti kitanya udah wassalam, kitanya udah meninggal, dosanya masih kayak bunga berjalan terus bunga itu terus. Jadi hati-hati ya dalam perencanaan jalan ini. Nah ini ada dua alignment atau apa ya, saya bingung dijelasinnya. Ada dua dimensi ya dalam perencanaan jalan. Yang pertama adalah alinyeman horizontal dan yang kedua adalah alinyeman vertikal. Alinyeman horizontal itu apa? Nah, ini alinyeman horizontal itu adalah belokan. Lalu ada belokan yang curam, yang derajatnya tinggi, derajatnya rendah. Lalu ada belokan yang radiusnya, ada yang radiusnya rendah, ada radiusnya tinggi. Nah itu kita sebut dengan alinyeman horizontal atau belokan.
Ada beberapa macam belokan. Yang pertama adalah spiral, circle, spiral. Yang kedua adalah spiral, spiral. Dan yang ketiga adalah full circle. Nah, ini ada tipe-tipe belokan. Tepatnya seperti apa, Pak? Ya, silahkan Anda bahas di perencanaan geometrik jalan. Ya, saya hanya bahas kulit-kulitnya aja. Takutnya tidak tersampaikan atau kurang tersampaikan dengan baik. Ya, setidaknya tahu aja dulu. Jadi belokan itu ada 3. Pertama spiral, circle, spiral. Yang kedua spiral, spiral. Dan yang ketiga full circle. Nah, bedanya kalau spiral, circle, spiral, ini di ujung jalannya dia ada spiral dulu, lalu ada full circle, lalu di sini spiral lagi. Ya, kalau spiral kan lebih ke elips ya. Ini spiral. Bedanya spiral kan seperti ini, taruh spiral. Ini adalah full circle. Kalau spiral kan radius di tengah sama di ujung kan berbeda ya. Nah, tapi kan kalau full circle dia radius sepanjang lingkaran dia sama radius. Ini R di sini sama R di sini kan pasti berbeda. Ini spiral. Ini belokan spiral, circle, spiral. Lalu ada spiral atau SC, CS, spiral. Dia tidak ada full circle. Dia langsung kena spiral, lalu di ujungnya di titik E dia ketemu spiral lagi sampai ke jalannya. Lalu yang terakhir ada yang namanya full circle. Full circle sedikit dia nggak ada spiralnya, berarti begitu dia kena titik T dia langsung full circle ke kanan. Jadi kurang lebih seperti ini saya analogikan. Misal di sini ada titik A. Ini ada titik A. Sini ada titik B. Di sekitar sini dia ada kolam ikan. Ada kolam ikannya, bentukannya itu di sini ada kolam ikan. Berarti kan kita kalau seandainya kita bikin jalan kan nggak bisa lurus aja kan, nggak bisa lurus kan, kejebur nanti. Makanya perlu adanya 2 tangan. Nah, ini jadi kita memerlukan 2 tangan. Ini kita sebut dengan tangan ya. Ini ada tangan 2. Nah, di sini kan kita nggak udah nih, kita bisa menghindari ini kolam. Yang jadi pertanyaannya, ini kita
belokan masa patah begitu aja ya, nggak juga. Kita harus dibuatkan yang namanya derajat radius ya, di sini jalan kita nggak bisa kita buat begitu saja, kita harus buat senyaman mungkin. Kecuali kalau semua orang pakai motor ya bisa aja belokannya lurus gitu aja. Nah ini jadi maksud full circle, spiral atau spiral circle itu untuk area ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Ingin bertanya Pak, Silakan. untuk semisalkan ini kan seperti tadi di jalan apa yang mau ke arah Pelabuhan Ratu kan ya Pak? Iya. Cipinang. Itu sama halnya seperti ini Pak. Kalau ngikut teori ya, Belokan-belokannya. kalau ngikutin teori ya seperti ini ya. Cuman kadang kan bikin merencanakan trase jalan itu tidak semudah yang kita kira ya Pak ya. Jadi banyak rintangan, banyak hambatan. Anda tahu jalan dari Anyar Panarukan zaman Dendles pelajaran SMP pelajaran SMP. Nah dia sebenarnya Dendles dia nggak bikin jalan baru. Jadi dia itu jalannya sudah ada, tapi jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh kuda. Dengan segala kepentingan, maka si Dendles ini kan butuh akses dari Anyar ke Panarukan. Makanya di jalannya sudah ada dilebarkan. Tuh. Gitu kalau prinsipnya ya. Jadi kadang banyak kepentingan ya, ada karena tanahnya mahal, ada karena nggak ada lain, orang konturnya kayak gitu malah ada dalam perencanaan jalan itu paling menghindari yang namanya melewati kuburan. Ini jalannya harus belok nih kemana, nabrak kampung segala. Ternyata harus melipir tebing, naik kemana gitu. Nah makanya gunanya kita belajar di sini tuh, seandainya kita nanti jadi pemangku kepentingan, bagaimana sih supaya kita tidak membuat dosa di masa depan. Iya Pak. Iya. Sekarang umur kita maksimal 70 tahun lah, 80 tahun jauh udah uyuhan. Terus sepanjang hidup kita udah membuat trase jalan untuk 20 kota. Kita udah meninggal nih. Ternyata di tahun 2100, 2150 jalan yang kita buat tuh menghasilkan kecelakaan. Bahaya ya. Iya. Orangnya udah meninggal, dosanya masih nambah. Disiksa parah-parah. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, silakan. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya, Ya, silakan. kalau belokan itu emang ukurannya udah ada aturannya dari sananya atau dilihat dari kondisi lapangan Pak? Itu ada beberapa kriteria. Yang pertama ya, berapa sih sudut yang dihasilkan? Misalkan berapa sih nilai sudut yang dihasilkan?
Nah, di sini kan dia menghasilkan sudut kan. Nah, dia menghasilkan sudut kan. Menghasilkan D delta. Nih, sudut belok lah saya. Sudut belok. Mas tergantung sudut belok. Oke. Berapa sih sudut beloknya? Yang kedua ada sini VR atau kecepatan rencana. Kecepatan rencana. Jadi ada beberapa parameter, salah satunya kecepatan sudut belok, lalu ada kecepatan rencana, terus ada kelas jalan dan lain sebagainya ya. Ini beberapa parameter untuk menghitung berapa sih nanti radius beloknya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain belokan. Ada sudut belok, ada kecepatan rencana, ada kelas jalan. Coba Anda bayangkan tol Jakarta Bandung. Anda buat trase jalan seperti Cikidang Cibadak. Itu gimana coba? Tewas ya semua orang-orang kan. Iya Pak, Soalnya pasti. semakin cepat kendaraan ya, radius beloknya pasti semakin besar ya. Semakin rendah kecepatan berarti kita radius beloknya semakin kecil ya. Nanti Anda bisa dipelajari di mata kuliah geometri jalan, mudah-mudahan sampai ke materi ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, yang namanya belokan itu ini ya, kalau kita naik mobil nih terus belok, lalu kita seolah-olah badan terlempar kan ke arah luar kan, itu namanya gaya sentrifugal. Nah, untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal di dalam belokan itu, pada belokan itu harus dibuat miring. Nah, miringnya itu turun ke arah dalam. Ini untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal yang terjadi pada kendaraan. Sekarang Anda bayangkan seandainya ini miringnya ke arah sebaliknya ya. Udah sama badan terpental, lalu ketambah ada kemiringan jalan ya, mobilnya langsung terguling. Nah, ini adalah fungsi kemiringan jalan pada belokan. Nah, yang kedua, fungsi kemiringan jalan itu adalah untuk nanti kalau ini kan hujan nih, sedangkan jalan itu kan dia kedap terhadap air ya. Nah, fungsinya untuk menyalurkan air supaya air bisa mengalir. Jadi jalan itu jangan dibuat rata, dibuatlah miring, terutama pada belokan. Ada lagi yang tanyakan, silakan.
kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke alinyemen vertikal. Selain tadi ya, ada yang namanya alinyemen horizontal atau belokan. Kita ada juga alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal itu apa? Seandainya nih kita di jalan, jalan kan nggak mungkin kan naik terus kan. Sekarang ini kendaraan Anda nih. Ini kendaraan kita. Ini kan nggak mungkin kan naik terus kan. Naik terus. Pasti ada datar-datarnya sedikit. Misalkan setelah tanjakan ada jalan atau kemiringan yang berubah deh. Masih nanjak tapi kemiringan berubah. Nah, ini nanjak terus ternyata agak rehat nih, sedikit ada bonus. Ini kita sebut dengan lengkung vertikal cembung. Nah, ketika kita menemukan trase yang naik, lalu tiba-tiba kita menemukan trase yang tingkat kecuramannya lebih rendah. Ini kita sebut dengan lengkung vertikal cembung. Sama Pak, ini juga kita nggak bisa dibuat terlalu tajam ya, ini juga harus ada ya radius. Kita harus ada yang namanya lengkungan. Oke, susah. Sama ya prinsipnya sama tadi ya. Seperti belokan, dia perlu ada yang namanya lengkungan. Nah, ada yang kedua. Yang kedua lengkung vertikal cekung. Lengkung vertikal cembung itu lengkung vertikal cekung itu kebalikan dari lengkung vertikal cembung. Ya, kalau tadi cembung itu ditanjakan, lalu kita menemukan jalan yang kecuramannya lebih rendah, maka kita sebut lengkung vertikal cembung. Tapi kalau Anda menemukan turunan, tiba-tiba dari turunan itu naik. Kalau arah Bogor, yang naik arah yang jalan alternatif lewat Cicurug gitu ya, yang ke belakang pasar, ke mana turunan turun terus, udah turun naik sampai mogok-mogok itu bis. Nah itu lengkung vertikal cekung. Ini sama ya, ada kriterianya, ada kecepatan, ada kelas jalan, ada derajat kemiringan dan lain sebagainya. Ya, ini alinyemen vertikal. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, next ke perkerasan jalan. Ya, ada dua jenis perkerasan. Yang pertama itu lentur atau fleksibel. Ada yang kedua rigid pavement atau konstruksi kaku. Nah, lentur ini terdiri dari lapisan aspal, lapisan hot mix, lalu ada base-nya dari dari sirtu, base-nya dari batu ya kalau nggak salah. Lalu ada subbase dari sirtu, lalu ada subgrade itu dia tanah asli. Nah, ini perkerasan lentur. Jadi bebannya menjadi terpusat di sini. Nah, tapi ini cenderung lebih nyaman dibanding perkerasan kaku.
Ini kalau di jalan jalur dia masih memakai konstruksi bentur atau flexible pavement. Nah, makanya dia umur rencananya pendek-pendek. Kayak dari arah Sukaraja sebelum terminal ya, dari persen ini jalan belum 2 tahun tuh udah hancur-hancur begini ya. Itu karena dia menggunakan perkerasan lentur. Dengan perkerasan lentur, justru aspalnya dikurang-kurangin. Udah lah. Nah, yang kedua ada yang namanya perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, ini dia nggak perlu subbase, nggak perlu base. Ya, dari subgrade, dari tanah asli dia bisa langsung dicor, ya, langsung dicor. Ada yang pakai tulangan, ada yang enggak juga. Nah, ini namanya perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, ini biasanya kalau konstruksi jalan yang antar kota, Cibadak, Cicurug, Ciawi, pokoknya yang merupakan urat nadi perekonomian, dia menggunakan rigid. Jalan tol juga menggunakan rigid. Tapi tergantung tanahnya juga. Kalau tanahnya kuat ya, tanah dasarnya kuat, nilai CBR-nya tinggi ya, pakai fleksibel juga semua masih oke. Bahkan ya, kalau Anda pernah jalan-jalan dari Lampung ke Palembang ya, kita bisa cek tuh kalau dari Bakahuni ke Lampung itu kebanyakan bakalan rigid, tapi setelah dari Lampung ke Palembang nanti akan kebanyakan flexible pavement. Nah, kenapa ya? Karena nilai CBR-nya udah tinggi. Nanti Anda pelajari juga di mata kuliah apa ya, ada perkerasan, atau ada apa enggak, jadi Anda bisa pelajari di sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini mengenai konstruksi jalan, jadi ada rigid, ada fleksibel. Silahkan yang ditanyakan. Kalau daerah yang tepi pantai itu menggunakan sistem apa, Pak? Sebaiknya rigid. Ya, soalnya kalau di pantai itu dia garamnya tinggi ya, nilai garamnya tinggi. Jadi aspal itu dia alergi sama garam, alergi sama air juga. Kebanyakan dia menggunakan rigid gitu. Coba Anda lihat kalau Anda pernah jalan ya. Kalau saya sih senang jalan-jalan jadi bisa paham. Dari Agrabinta ya, Cianjur Selatan sampai ke Cidaun ya. Kadang saya juga bingung. Ini yang lewat apaan gitu ya. Jarang ada yang lewat. Kadang sekali-kali lewat orang bawa golok mau ke Bogor. Tapi jalannya lebar 15 meter, terus tuh kayak di beton pula. Wah banget. Nah, itu karena kalau di pantai itu dia kemungkinan rusaknya lebih tinggi, terus tanahnya juga lebih lembek. Tapi tergantung nilai CBR-nya seperti apa. Gitu. Silahkan, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh, ini satu lagi nih. Ini ya, ada sebuah share gambar. Jadi ini yang atas ini adalah jembatan Suramadu, yang di bawah ini adalah jembatan rencana jembatan Selat Sunda. Oke, ini nah. Kalau hubungannya sama jembatan, kita nggak ada pilihan lain, harus rigid. Hanya di jembatan Suramadu ini dia rigid. Dia penampangnya ada berapa lajur di sini? Coba. Ada berapa lajur? 6, Pak.
6 tambah 2 dong, kan sepeda motor juga 8 Pak. 8. Berapa jalur? 4 Pak. Ya 2 Wah, dari arah Surabaya ke Madura dan dari arah Madura ke Surabaya. Nah, ini penampang jalan jembatan Suramadu ya. Yang di tengah difungsikan untuk kendaraan. Sedangkan yang di pinggir difungsikan untuk sepeda motor. Lalu yang di bawahnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah rencana penampang jembatan Selat Sunda. Jadi dari Merak ke Bakahuni nanti tidak ada ferry. Ya. Dia langsung menggunakan jembatan. Halo? Nah, di jembatan Selat Sunda ini direncanakan udah lama, tapi sampai sekarang juga belum terrealisasinya. Mungkin karena perhitungan studi kelayakannya yang belum lama. Ya, jadi di Selat Sunda ini nanti ya, seandainya jadi akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya bisa jadi kayak Suramadu, tapi di tengahnya dia akan ada rel kereta api. Jadi kita nanti kalau dari Merak sih udah ada ya, stasiun Merak kan udah di dekat pelabuhan. Tapi kalau di Lampung kan ya si stasiunnya masih di Tanjung Karang ya. Di Bakahuni nggak ada stasiun, tapi bisa dipanjang. Nanti akan dipanjangkan. Lalu kereta api nanti akan lewat di tengah-tengahnya. Jembatannya ini salah satu jembatan terpanjang di dunia kalau jadi, dengan lebar span mencapai 5 km. Oke, itu mengenai jalan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke konstruksi rel. Ya, kalau tadi Anda jalan, kalau misalkan ada yang ketinggalan atau yang tidak saya sampaikan, Anda bisa tanya nih ke dosen perencanaan geometrik. Ya. Nah, sekarang konstruksi rel, ini saya yakin nggak akan ada yang ngebahas lagi selain saya. Nah, ini ada konstruksi rel. Rel itu terdiri dari beberapa bagian ya. Pertama ada rel itu sendiri, lalu ada bantalan. Nah, bantalan itu dia berdiri di atas batu-batu, namanya kita sebut dengan balas. Jadi batu-batu split yang ada di antara rel itu namanya balas. Ukurannya kalau nggak salah ya 4 sampai 5 cm. Makanya ini susah ya kalau kita mau nyuri split, kalau kita mau bangun rumah, kalau rumah kita di dekat rel, kita mau curi split itu buat bikin rumah susah ya, karena ukurannya lebih besar. Dia buat ngecor kolom juga nggak bisa. Kalau ini splitnya kecil aja 2-3 ya, saya ikutan nyuri juga buat bikin rumah saya.
Ini ya, ini konstruksi rel. Jadi terdiri dari rel itu sendiri. Ini rel, ini penampang relnya, lalu ini bantalan. Nah, bantalannya ada macam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari beton, ada yang dari baja juga ada. Ini rel kereta api. Gitu. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Ini rel ya merupakan beban terpusat. Ini beban di kereta api, di roda kereta api, dia merupakan beban terpusat. Ya. Nah, supaya membuat beban ini merata, ya, maka harus ada yang namanya bantalan. Oke, nah kalau ngelihat dari penampang melintangnya, ini menjadi beban rata. Tapi kalau kita ngelihat dari profil memanjangnya, misalkan ini rel, misalkan ini adalah sebuah rel. Lalu di sini ada bantalannya. Bantalan rel. Ada pemotongan memanjang ya. Ini beban yang dihasilkan oleh kereta api oleh rel dijadikan beban terpusat. Nah, lalu dari rel disalurkan ke bantalan. Kalau dari arah melintang, beban terpusat dari rel direduksi oleh bantalan. Dia menjadikannya sebagai beban rata. Tapi kalau kita lihat potongan memanjangnya, ini di bantalan rel sebetulnya dia menjadi beban terpusat lagi. Nah, ini belum bisa diterima oleh tanah. Jangan tanah aslinya ada di sini. Ini adalah tanah asli. Nah, ini belum bisa kita langsung disimpan di tanah. Ya bisa tanah-tanahnya yang ambles. Maka kita perlu yang namanya balas. Ini balas. Ini kita asumsikan beban kereta api. Beban tangan. Lalu di sini bantalan. Di sini ada balas. Lalu di sini adalah tanah asli atau subgrade.
habis itu. Jadi untuk menyalurkan beban yang terjadi pada kereta api, dia nggak bisa langsung ke tanah, dia harus disalurkan dulu menuju rel, baru dari rel disalurkan ke bantalan, dari bantalan disalurkan lagi ke balas, baru balas ini yang membuat beban semua ini menjadi beban rata. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini adalah konstruksi rel. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ayo. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Sandy Banyu Praja ada? Halo? Sandy Banyu Praja? Sandy Banyu Praja ada? Halo? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sandy, saya mau tanya nih. Balas ini bahannya dari apa? Balas. Dari kerikil ya Pak? Nah, dari kerikil. Terus ukurannya? Tahu? Ukuran kerikilnya? Hmm. Ukurannya berapa ya? Nggak tahu berapa. Ya, tebak aja. Ukurannya 25 mili kan? 20 kali 25 mili. 25 mili kali berapa? Atau sekitar 25 mili. Ya, sekitar itu. Oke. Kalau ini, Anda tahu bantalan kereta api? Ya Pak. Nah, itu terbuat dari apa bantalan kereta api? Ada yang dari beton, terus dari baja, ada yang dari kayu juga. Oke, terima kasih. Sandy Banyu Praja. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini ya tadi mengenai rel. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ke ini ya, rel balas flash. Nah, ternyata dalam perkembangannya balas ini udah kurang relevan ternyata. Nah, makanya dibuat riset gimana sih cara untuk menghilangkan balasnya ini. Maka lahirlah yang namanya rel balas flash. Nah, ini dipakainya jadi posisi balas sama bantalan ini udah hilang, tapi diganti dengan yang namanya plat beton. Nah, ini kita sebut dengan konstruksi rel balas flash. Nah, ini salah satu contoh yang dipakai. Kalau yang kiri ini adalah project LRT, Light Rapid Trans. Ini konstruksinya di atas di sini. Nah, di sini. Karena konstruksi di atas, kalau kita naruhin split, naruhin bantalan, kan ribet kan. Nah, makanya kita menggunakan rel balas flash. Jadi ini adalah penampang kayak mangkok ya, U-shape. Ini ada
terus di sini. U shape. Nah, ini kan beban yang ada pada rel kereta api, dia tidak menggunakan bantalan lagi. Ya, jadi dia dari relnya itu bebannya langsung disalurkan ke U-shape di beton ini. Lalu dari beton baru disalurkan ke pilar. Ya, nah ini metodenya precast. Jadi si mangkoknya jadi dulu, udah jadi baru diangkat ke atas. Ini U-shape. Nah, ini relatif baru ya, baru sedikit yang mengaplikasikannya, beda seperti box girder. Nah ini U-shape ini digunakan untuk konstruksi rel kereta ringan. Nah makanya dia hanya digunakan untuk MRT, karena MRT kan gerbongnya sedikit ya, maksimal 6 apa 8 ya. Nah maka menggunakan U-shape. Lain halnya dengan KRL atau MRT, dia masih menggunakan box girder. Karena kalau MRT bebannya tinggi. Nah ini untuk LRT kurang lebih penampangnya seperti ini. Bisa kita lihat di gambar. Jadi dari rel dia langsung disalurkan ke beton. Jadi si bebannya langsung disalurkan ke beton. Jadi fungsi balas sama fungsi bantalan langsung diwakili oleh plat beton di sini. Nah, beda halnya kalau sama MRT ya. Kalau MRT Bandung Jakarta sebetulnya prinsipnya sama ya, dia nggak ada balas. Nah, tapi dia si jembatannya dia udah masih menggunakan box girder. Ini namanya box girder. Dia dibuat segmental, satu segmen 6 meteran, 6 meter atau 10 meter. Dibuat satu-satu, baru diangkat pakai kren ke atas. Ini pekerjaan MRT. Kenapa box girder? Kenapa nggak pakai U-shape aja? Ya karena ini si MRT ini bebannya sangat tinggi. Maka dia menggunakan box girder. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah relnya. Jadi bukan berarti nggak ada ya, tapi fungsinya digantikan oleh slab konkrit ini. Nah baru slab konkrit ini di beban yang ada disalurkan ke tanah. Ini nggak bisa langsung tanah, kita harus pakai CTB ya, semen concrete treatment base. Jadi beton yang kandungan semennya rendah. Jadi material urugannya nggak pakai tanah, tapi menggunakan beton yang kandungan semennya rendah. Ini konstruksi MRT. Ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan silakan. Silakan. Untuk itu yang CA apa tuh Pak, yang bawah itu metodenya semen kadarnya rendah itu Pak, seperti di LC itu atau gimana Pak? Oke. Ini ya, di sini dari beton ini ya, kita memerlukan material urutan. Ini adalah material urutannya. Nah, material urutan ini udah nggak pakai tanah lagi, karena kalau pakai tanah ya rawan tergerus oleh air. Makanya material urutan di sini kalau di MRT dia menggunakan namanya semen
gimana ya tulisnya, TH dan base. Nah di sini kita menggunakan cement treatment base. Cement treatment base itu disikat kadang-kadang biasanya disikat menjadi CTB. Ini merupakan beton dengan kandungan semen sedikit, dengan beton dengan kandungan semen paling banyak itu 5%. Jadi kalau beton kan 1 meter kubiknya 2,4 ton ya. Ya berarti 5% dari 2,4 ton itu berapa? 2,4 ton berarti dia semennya hanya 200 kilo. Ini kita gunakan sebagai material urugan, bukan sebagai material struktur. Kalau 2% dari 2, oh enggak, kalau misalnya 2,4 ton 5%-nya berarti paling berapa ya, sekitar 20 kilo lah per satu kubik beton itu. Kita saya cari gambarnya. CTB. Sedikit gambar. Nah ini adalah salah satu semen treatment base. Dia kadar semennya udah bukan kilogram lagi tapi persentase. Lalu jumlah airnya juga sedikit ya, makanya nilai selamnya biasanya selam 15 gitu ya. Ini selamnya langsung selam turunnya paling 2 cm atau 3 cm dari potnya. Dan dia ngecornya nggak pakai truk molen, dia menggunakan dump truck. Jadi dari batching plant dia keluarnya udah dalam bentuk dump truck. Lalu dikirim ke set. Di set juga kalau biasanya kan kalau project pakai concrete pump lalu disemprot atau gimana ya. Kalau ini enggak, langsung dihampar. Dia perlakuannya sama kayak tanah, langsung menggunakan zipwood, langsung menggunakan vibro. Ini yang kita maksud dengan cement treatment base. Tapi posisi kondisi SSD atau sama seperti yang lain, Pak? Maaf, SSD itu apa? Saya lupa. Jadi seperti tengah kering, tengah basah gitu, Pak. Oh, ini apa ya? Kalau beton biasa kan udah berbentuk pasta ya. Oh iya betul. Berbentuk pasta ini enggak, kayak tanah aja. Jadi keluar dari batching plant itu udah kayak tanah bentuknya. Kalau kita ukur pakai kon, dia paling turunnya 2 cm apa 1,5 cm, itu udah kayak tanah aja. Kalau pakai kon ya biasanya turunnya berapa kalau pakai kon? 8 cm ya? 8 cm ya. Nah ini kalau pakai dites pakai kon ya paling turunnya 2 cm, kurang 3 cm. Lalu komposisi semennya juga udah bukan kilogram lagi, tetapi persen. Jadi 1 kubik itu paling juga isi semennya paling berapa ya? Sekitar 50 kilo atau 40 kilo. Dia pokoknya dia mutunya itu lebih rendah dari B0. Oke, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, next. Nah,
ini rel ini ya saya kasih tahu aja, mungkin nggak akan dibahas ya di mata kuliah manapun. Kalau dulu saya masih kuliah ya, masih ada kalau zaman saya masih ada mata kuliah teknik perencanaan rel. Tapi sekarang udah dihapus, digabung sama perencanaan geometrik. Dan saya yakin ini nggak akan dibahas sama mata kuliah yang lain. Nih lebih lanjutnya ya Anda nanti udah lulus kerja di PTK atau apa baru bisa paham. Nah sekarang ini cara kerja kereta belok. Gimana sih cara beloknya? Kita kenal yang namanya wesel. Ini kalau kita ngelihat rel suka ada kayak ini ya. Nah, apaan sih ini kalau kita ngelihat di stasiun suka ada yang ini. Ini kita namakan dengan wesel. Kereta itu penampangnya ini rel. Ini rel. Nah, si kereta itu bentukannya enggak kayak ban. Ya bentukannya ini dan ini roda kereta ya. Ini roda kereta. Baru di sini ada, kalau di mobil itu gardan ya. Baru di sini ada gardan. Roda kereta. Nah, ini penampang kereta. Jadi roda kereta ini rodanya, ini ada yang menjorok ke dalam sedikit. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk mengarahkan kereta itu berbelok. Anda lihat di sini. Ini rel, sorry, ini rel. Nah, di sini yang bergerak yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Ini rel ke atas. Supaya kereta itu pindah. Yang rel mana? Ini yang A. Karena kita pengen ini kereta belok nih ke dari sini, kita arah kereta dari sini ya, bisa kita arah kereta dari sini. Kita pengen ini kereta pindah lajur ke sini. Yang kita gerak yang mana? Yang A apa yang B? Bagian A atau bagian B yang akan kita ya harus berubah, harus geser nih. Yang B enggak nih, kalau B ini kan si yang nyangkutnya kan di sisi dalam bukan di sisi luar. Sisi dalamnya kan di sini nih. Nah ya, jadi kalau kita pengen kereta ini lurus, ya ini si A ini kayak gini gitu kan. Tapi kalau kita pengen ini keretanya belok, maka bagian A ini dia bikin rapat ke sini. Dia akan memaksa roda yang ini belok. Nah, di sini ngelos dia, ngelos. Sini langsung nih. Jadi ngikutin roda yang di sebelah kirinya. Kalau ini kita buat rapat, ke sini, kita buat rapat ke sini misalnya. Jadi belok Pak ya. Iya, jadi memaksa itu kereta belok. Misalkan yang
kita buat si bagian ini belok. Nah, ini akan memaksa roda kirinya dia ikut rel yang ini. Nah ini sedangkan di rel dia ngelos nih, dia bisa lurus, dia bisa belok, sama dia juga ngelos. Kalau ini longgar kayak gini, dia kereta akan lurus. Tapi kalau ini kita buat rapat, geser di sini, ini kereta akan belok. Nah, ini yang namanya dengan wesel. Ini cara untuk mengarahkan kereta. Jadi supir kereta atau masinis dia nggak punya kuasa apapun deh. Dia cuma punya kuasa untuk gas dan rem doang. Mau kereta anjlok, mau kereta belok kemana, itu kuasanya ada di stasiun. Nah ini adalah alat untuk belok. Ini bisa sebetulnya elektrik, jadi di stasiun tuh sudah ada pengaturnya, tapi kan suka ada trouble segala macam. Nah di sini ada alat untuk memindahkan lajur kereta secara manual. Nah ini kita namakan dengan wesel. Ini ada wesel. Kalau alatnya ini saya lupa apa namanya. Kereta. Sebetulnya masih banyak nih yang nggak masuk di pelajaran kita kayak tadi ya, rel balas les. Ini nggak ada nih di kuliah manapun, nggak ada. Ini murni praktis di lapangan. Lalu ada tadi semen treatment base, ini nggak ada di bangku perkuliahan, nggak ada ini. Wesel apa, belum lagi ada yang monorail, belum ada lagi yang maglev gitu. Mungkin pelajaran itu baru bisa Anda dapatkan kalau nonton YouTube gitu ya. Discovery Channel baru ada ilmu seperti itu. Makanya saya mengajak jangan jadi katak dalam tempurung gitu, coba explore dunia Anda itu. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, untuk struktur bangunan saya cukupkan.